Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat jiwa. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Super di channel YouTube saya. Channel yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Untuk teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang untuk sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis, saya doakan supaya cepat membaik, cepat pulih, dan cepat beraktivitas. Hari ini saya baru saja melakukan aktivitas berjalan kaki, itu sekitar 15-30 menit. Itu adalah aktivitas harian yang saya lakukan setiap hari. Tujuannya untuk membuat hari-hari saya jauh lebih baik, membuat mood saya dalam beraktivitas itu tentunya jauh lebih baik seperti itu. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin menyempatkan waktu untuk sharing kepada teman-teman ataupun berbagi pengalaman terkait dengan anxiety yang pernah saya derita kurang lebih 8 tahun lamanya. Saya terbelenggu dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Perasaan ataupun sensasi yang luar biasa, satu macam sensasi yang banyak sekali yang sampai teman-teman anxiety paham tentunya dengan sensasi yang sering menghampiri teman-teman seperti itu. Nah, yang saya ingin share hari ini adalah bagaimana kemudian rutinitas apa yang membuat kita menjadi jauh lebih baik, jauh lebih produktif untuk kesembuhan dari GERD, anxiety, dan psikosomatis. Teman-teman harus melakukan rutinitas ini, yaitu usahakan setiap hari berolahraga ataupun berjalan minimal 15-30 menit. Itu untuk membuat hari-hari kita menjadi jauh lebih baik seperti itu. Nah, rutinitas apa saja yang baik untuk penderita anxiety, GERD, dan psikosomatis? Banyak hal yang bisa dilakukan. Intinya jangan sampai teman-teman selalu terkungkung ataupun terbelenggu berada di rumah seperti itu. Karena dengan teman-teman berada di rumah itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menjadi anxiety-nya jauh sangat lama sembuhnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan rutinitas, misalnya menyibukkan diri itu berjalan kaki, berolahraga, kemudian melakukan aktivitas baik lainnya seperti itu. Misalnya mencuci pakaian ataupun melakukan aktivitas produktif lainnya seperti itu. Jadi teman-teman juga disarankan untuk selalu berkumpul bersama dengan teman-teman, keluarga, itu untuk membuat kita menjadi jauh lebih energik seperti itu. Karena yang saya rasakan dulu itu bagaimana kemudian saya selalu menyendiri, saya selalu berada di tempat sunyi, itu yang kemudian membuat anxiety saya lama sembuhnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman sampai dengan hari ini masih terbelenggu dengan anxiety yang teman-teman punya, maka teman-teman harus membuat jadwal rutinitas setiap hari. Itu akan mempercepat pemulihan dari anxiety, GERD, dan psikosomatis. Tentu dengan adanya aktivitas ataupun rutinitas yang teman-teman lakukan, maka anxiety itu akan teralihkan seperti itu. Dan itu akan membuat teman-teman menjadi cepat sembuh seperti itu. Nah, saya juga dulu itu sangat susah sekali untuk keluar dari lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Utamanya saya kebingungan dalam melakukan aktivitas harian seperti itu. Saya tidak tahu harus ngapain dan saya tidak tahu harus mulai dari mana seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa memulai dari berolahraga seperti itu. Teman-teman bisa memulai konsisten berolahraga minimal 15 menit per hari. Itu sangat membantu karena saya sendiri yang merasakan itu efek dan pengaruhnya sangat luar biasa terkait dengan teman-teman penderita anxiety seperti itu. Banyak sekali hal yang membuat kita menjadi jauh lebih baik dengan berolahraga. Dan sejauh ini memang ketika kita berolahraga itu membuat kita menjadi
lebih produktif tentunya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman itu untuk rajin-rajin berolahraga dan intinya beraktivitas seperti itu. Nah, rutinitas-rutinitas yang saya lakukan itu adalah bagaimana kemudian saya menyibukkan diri, apa saja yang saya lakukan. Saya berjalan, kemudian saya mengunjungi keluarga, mengunjungi teman, itu pun hampir saya lakukan dalam 1 minggu itu saya harus keluar seperti itu, motoran ataupun naik mobil. Intinya saya harus keluar dari rumah, karena dengan kita keluar dari zona nyaman kita itu akan membuat hari-hari kita menjadi jauh lebih baik seperti itu. Misalnya teman-teman terkena masalah, misalnya teman-teman bisa alihkan itu dengan berolahraga dan keluar rumah seperti itu. Nah, banyak yang bertanya di kolom komentar terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Ini adalah penyakit yang 1001 macam sensasi, banyak sekali sensasinya dan luar biasa kita menghadapinya seperti itu. Kita tidak bisa menyebut satu persatu sensasi yang sangat luar biasa karena semua sudah ada di dalamnya seperti itu. Jadi anxiety ini cukup menyiksa, cukup membuat kita menjadi menjadi terbelenggu dengan penyakit ini seperti itu. Namun di sisi lain penyakit ini tentu membuat kita menjadi jauh lebih baik ketika kita sudah bisa menanganinya seperti itu. Ketika kita sudah bisa berdamai, ketika kita sudah bisa menerima anxiety ini, maka saya berkeyakinan bahwa ini akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Karena dengan pernahnya kita terkena anxiety, itu membuat hidup kita menjadi jauh lebih tertata, lebih bisa lagi mengetahui bahwa yang mana prioritas dan yang mana yang bukan prioritas seperti itu. Nah, banyak hal baik yang teman-teman dapati ketika teman-teman berhasil keluar dari lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Yakin dan percaya, tentu hidup teman-teman akan jauh lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Karena saya sendiri yang merasakan banyak hal positif yang terjadi pada diri saya ketika saya terbelenggu hampir 8 tahun lamanya. Saya mulai membaik dan mulai menghasilkan sesuatu yang membuat diri saya menjadi jauh lebih produktif seperti itu. Nah, barangkali ini yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang menghadapi GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya doakan supaya cepat membaik dan cepat sembuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.